penetapan formasi ini, maka kita sudah bisa menyelesaikan sebagian besar untuk tenaga non-ASN. Nah, oleh sebab itu secara perangkat hukum juga sudah disiapkan perangkat hukumnya. Nanti barangkali Bapak Ibu sekalian, baik PNS maupun P3, khususnya yang penyelesaian P3K tahap 1 dan 2, ya, kita juga sudah mengeluarkan regulasi terkait ini supaya bisa ada percepatan. Karena ada beberapa juga aturan di sini yang mengunci, contohnya misalnya untuk teman-teman pelamar pegawai non-ASN itu hanya 1 kali sebagaimana di Permenpan 6 tahun 2024. Sehingga ini seolah-olah menjadi kendala bagi teman-teman yang mendaftar ke CPNS dan sebagainya, atau dia tidak lulus, lalu dia posisinya akan seperti apa. Nah, oleh sebab itu dari sisi kebijakan, maka ketika kita bicara CPNS itu 100% memang formasi ini untuk pelamar umum. Jadi artinya ini sangat kompetitif sekali. Kenapa ini harus kita lakukan? Karena kita juga ingin memberikan kesempatan yang lebih besar kepada yang fresh graduate, ya, pada talenta-talenta digital, diaspora, putra-putri dan sebagainya. Ya, putra-putri terbaik kita. Nah, di sisi lain juga kita memberikan ruang 100% formasi untuk non-ASN. Ya. Jadi ini betul-betul prioritas dan kelulusannya itu berdasarkan peringkat. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu, teman-teman sekalian, melalui mekanisme tahun 2024 ini ada keseimbangan ya antara tadi yang P3K dengan yang CPNS-nya. Nah, oleh sebab itu maka kita ingin ada konfirmasi data yang sesungguhnya. Ya. Nah, oleh sebab itu tadi tim kami dari Menpan, tim teknis Menpan dengan BKN ini sudah bekerja gitu ya, supaya nanti Bapak Ibu sekalian kita pastikan bahwa tenaga non-ASN yang sudah mendaftar sekian orang, yang belum mendaftar sekian orang. Dan ini butuh komitmen dari kita bersama. Nah, harapannya ini kita mengoptimalkan waktu tadi yang sampaikan Pak Kepala, supaya betul-betul dalam 2 hari ini mereka mendorong, Bapak Ibu harus mendorong mereka itu untuk bisa paling kurang mendaftar. Dan insya Allah kalau sudah terdaftar dalam pangkalan database BKN, ya maka dia bisa ikut seleksi, kemudian dipertimbangkan untuk bisa menjadi P3K. Apakah dia P3K atau dia P3K yang paruh waktu. Ya. Nah, oleh sebab itu dari hasil data tadi sampaikan Pak Kepala, mungkin ada yang sudah pensiun karena usianya sudah 58, ada yang sudah tidak aktif lagi bekerja, ada yang meninggal dunia, atau ya ada yang sudah menjadi ASN. Jadi nanti mungkin 1,7 itu bisa saja berkurang karena beberapa dari pegawai non-ASN tadi dia sudah tidak lagi memenuhi syarat untuk menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Nah, oleh sebab itu langkah-langkah kita apa? Di 634 itu kita sudah masukkan tuh mereka yang tidak TMS, yang TMS ya, yang tidak memenuhi syarat administrasi termasuk di CPNS, yang belum lamar, kita berikan kesempatan di tahap kedua. Ya, di tahap kedua. Termasuk juga supaya tidak ada kekhawatiran mereka tidak bisa dibayar dan sebagainya, maka Bu Menteri juga sudah menyiapkan surat bahwa penganggaran untuk gaji tenaga non-ASN selama proses ini maka masih bisa berjalan. Nah, oleh sebab itu proses ini yang sudah kita lakukan bersama teman-teman BKN, termasuk juga mengkonfirmasi data. Nah, oleh sebab itu maka di pertemuan kita ini maka kita harus memastikan bahwa tenaga non-ASN khususnya yang terdata dalam database itu mendaftar dan mengikuti seleksi. Ya, mendaftar dan mengikuti seleksi, itu yang penting. Maka pastikan datanya bagi yang belum, tadi disampaikan oleh Pak Deputi, Pak Harmen, ya tadi angkanya beliau sudah detil, itu pastikan bahwa dia masuk, kemudian memastikan yang kelulusan itu dia mendaftar mengikuti dan sebagainya. Ya, termasuk juga Bapak Ibu sekalian memastikan pengangkatannya. Jadi jangan sampai nanti mereka sudah lulus, tapi dia tidak diangkat. Ya, termasuk memastikan ketersediaan anggarannya. Karena kenapa? Kan dengan surat Bu Menteri itu sudah mendorong bahwa itu bisa. Ya. Nah, oleh sebab itu ini penting. Nah, dengan demikian,
Maka dengan Permen 634 tadi itu masih ada pertanyaan tambahan. Wah, kami bagaimana Pak dengan pegawai non ASN yang melamar pada tahap 1 tapi tidak bisa melamar di tahap kedua. Padahal mereka yang sudah melamar di tahap 1 dan dia sudah ikut seleksi, maka dia akan menjadi P3K paruh waktu. Mungkin karena apa? Karena formasinya. Ya. Terus yang kedua, bagaimana dengan pegawai non ASN yang tidak lulus seleksi CPNS? Apakah dapat mengikuti seleksi P3K tahap 2? Kan ini yang menjadi pertanyaan teman-teman ya Pak Deputi ya, gitu ya. Kemudian yang ketiga, bagaimana pegawai non ASN yang melamar P3K tahap 1 tapi tidak mengikuti seleksi? Dia sudah mendaftar, begitu mau seleksi sakit atau ada halangan dan sebagainya. Nah, pertanyaan-pertanyaan ini mungkin nanti akan kita jawab. Nah, oleh sebab itu sudah ada dan sudah dilakukan rapat koordinasi untuk penyelesaian tenaga non ASN ini. Jadi Pak Mendagri itu sudah tegas, ya sudah tegas. Yang pertama bahwa ini komitmen yang cukup kuat dari pemerintah untuk menyelesaikan tenaga non ASN, tapi butuh apa? Butuh komitmen dari para PPK. Makanya kemarin Pak Mendagri itu dengan datanya dia langsung menunjuk, ya. Begitu juga dengan Bu Menteri, ya Bu Menteri juga menyampaikan. Nah nanti dari Pak Mendagri akan mengeluarkan surat larangan tidak boleh merekrut dan beliau akan menjatuhkan sanksi. Ya. Termasuk juga nanti di dalam surat edaran Pak Mendagri itu terkait juga dengan pembiayaan yang bisa dilakukan melalui pembiayaan barang dan jasa. Ya. Jadi Bu Menteri juga sudah tegas terhadap sisa non ASN yang saat ini, kemudian juga kebijakan yang sudah dikeluarkan oleh Bu Menteri Pan-RB. Ya. Termasuk dari Pak Kepala BKN, beliau juga sudah secara tegas menyampaikan perpanjangan untuk pendaftaran. Tidak lain yang secara teknis ini memberikan ruang kepada Pemda untuk segera melakukan pendaftaran termasuk menyesuaikan ya dan mengkonfirmasi data dulu di dalam SSCASN-nya ya. Sehingga nanti Bapak Ibu sekalian karena waktunya cukup mendesak maka ini tadi arahan Pak Kepala tadi supaya disebarluaskan secara masif ya. Jadi jangan sampai nanti kesempatan ini tidak dimanfaatkan dengan baik. Nah, oleh sebab itu dari tindak lanjut itu sudah ada perpanjangan tadi untuk pendaftaran P3K berdasarkan surat dari Pak Kepala BKN ya. Kemudian juga kita sudah melakukan coaching klinik juga. Ini alhamdulillah Pak Kepala, Pak Waka, Pak Deputi, tim Bapak itu sudah bergerak dengan tim kami ya, termasuk juga dihadiri oleh 546 instansi daerah ya, baik dari Odda Kemendagri, dari PPSI-nya BKN ya, tanggal 9 sampai 15. Jadi setiap sore itu teman-teman itu standby untuk melakukan dialog diskusi dengan teman-teman pemerintah daerah. Nah, kemudian dari sisi Kemenpan kita juga sudah membuat kebijakan termasuk dengan Pak Kepala ya, dengan Pak Waka, juga dengan Bapak Ibu Deputi di BKN dan di Menpan untuk membicarakan rencana kebijakan optimalisasi formasi P3K ya, khususnya bagi tadi pegawai non ASN yang terdata dalam pangkalan database BKN ya. Nah, oleh sebab itu dari hasil diskusi kita itu apa-apa saja yang menjadi PR kita. Jadi yang pertama dari Kementerian Pan-RB nanti akan sampaikan ke Bapak Ibu sekalian, ada surat Bu Menteri terkait dengan penjelasan pengadaan P3K ya. Nanti ini sebagai rangkumannya di dalam surat ini. Kemudian juga ada keputusan Menteri Pan-RB ya. Tentang apa? Yang pertama ada kriteria pelamar tambahan. Ya, jadi tidak perlu khawatir tadi bagi teman-teman yang belum terakomodir di sini, bukan hanya yang TMS dan yang tidak melamar, kita sudah memasukkan kriteria pelamar tambahan di sini. Ya, dalam mekanisme seleksi kedua ya. Yang kedua adalah kita juga sudah mengusulkan kepada Bu Menteri dan sudah ditandatangani beliau gitu terkait dengan apa itu P3K paruh waktu. Nah, kemudian dari Kemendagri akan membuat surat edaran juga kaitan dengan pembayaran gaji P3K paruh waktu untuk mempertegas. Kemudian juga ada larangan merekrut tenaga non ASN atau pegawai non ASN dan sanksi jika melanggar larangan tersebut.
BKN sudah mendukung secara penuh baik data maupun layanan teknisnya. Tadi yang disampaikan oleh Pak Kepala, Pak Waka maupun dengan Pak Deputi BKN. Nah, oleh sebab itu, Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat saat ini, tadi yang kriteria pertama itu dia yang TMS, ya, kemudian yang tidak memenuhi syarat administrasi di CPNS atau belum melamar. Jabatannya ada 4 jabatan, ya. Nah, oleh sebab itu maka di dalam kriteria tambahannya itu selain yang TMS ya untuk di P3K tahap 1 maupun tahap CPNS untuk tahap 1 dan belum lamar, maka kita ada tambahan juga bagi mereka yang tidak mengikuti seleksi kompetensi pengadaan P3K tahap 1. Jadi kalau ada mereka sudah daftar tapi nggak bisa sekarang oleh BKN dibuka, silakan. Ya. Kemudian juga bagi mereka yang tidak mengikuti seleksi pengadaan CPNS tahun 2024 ya. Tapi ini ada beda perlakuan antara D dan E karena yang sudah mendaftar CPNS dan ikut seleksi ya, itu dianggap sudah mengikuti seleksi kurang lebih begitu. Karena sesuai dengan Permen 6 itu pendaftaran seleksi itu 1 kali ya. Nah, oleh sebab itu harapannya dengan kebijakan ini memang betul-betul bisa mengakomodir keinginan teman-teman para pelamar dari pegawai non ASN yang ada dalam pangkalan database BKN. Ya. Nah, oleh sebab itu, Bapak Ibu sekalian, berarti bagaimana tadi pegawai non ASN yang ada dalam database BKN tadi, dia bisa masuk ke sana. Ya. Jadi yang pertama, Bapak Ibu sekalian, pelamar yang telah mengikuti seluruh tahapan seleksi P3K, ya, ternyata dia melebihi jumlah penetapan kebutuhan. Maka pelamar bisa diangkat menjadi paruh waktu. Jadi tidak perlu khawatir tidak lulus. Ya, tidak lulus. Nah, oleh sebab itu penting Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau sekarang ini misalnya contohlah di Sangihe misalnya. Ada teman-teman, oh kami tidak ada R garis miring L gitu ya. Kami masuk R3. Kami kok ini kami nggak lulus. Tidak perlu khawatir. Dalam hal tadi di sini dijelaskan pelamar yang telah mengikuti seleksi tapi jumlah formasinya terbatas, dia tetap menjadi paruh waktu. Contohnya apa? Dia di posisi yang di pelamar tahap 1. Gitu ya. Kemudian dalam hal pelamar merupakan pegawai yang terdaftar dalam database pegawai non-ASN pada BKN dan telah mengikuti seleksi CPNS tahun anggaran 2024, namun dia tidak lulus, maka dia bisa diangkat menjadi P3K paruh waktu. Jadi tidak harus mendaftar ke periode 2. Nah, mudah-mudahan teman-teman yang melamar CPNS itu bisa tenang nih dengan posisi seperti ini. Gitu ya. Jadi teman-teman Pemda, ini sudah jelas bagi teman-teman yang melamar. Maka selanjutnya dalam hal terdapat perubahan kebutuhan organisasi, penyesuaian kebutuhan dapat dilakukan pengusulan untuk nomor identitas ASN itu paling lama 3 bulan. Ya, 3 bulan. Jadi jelas ya Bapak Ibu sekalian bahwa kesempatannya itu bagi yang 1 dan 2 itu dia bisa berjalan. Lalu bagaimana sih sebetulnya? Ada juga pertanyaan, izin Pak Kepala, Pak Waka, Pak Deputi, kaitan dengan konsep kebijakan penerapan P3K paruh waktunya. Ya. Nah, ini kita sudah membuat beberapa rumusan terkait dengan definisi paruh waktu. Definisi paruh waktu ini Pak Kepala ini ditengok Bu Menteri. Ya. Kemudian jenis jabatannya, kemudian kriteria dan syaratnya, kemudian juga ada statusnya, mekanisme dan sebagainya. Jadi sudah diruntut untuk konsep P3K paruh waktunya. Ya. Lalu apa itu yang P3K paruh waktu? Ini P3K paruh waktu itu adalah pegawai yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja dan diberikan upah sesuai dengan ketersediaan anggaran instansi pemerintah. Artinya apa? Ini berlaku hanya untuk sementara. Bagi siapa? Pertama, bagi pegawai non-ASN yang terdaftar dalam pangkalan database BKN. Ya.
Kemudian yang kedua adalah pelamar tadi yang ada dalam pangkalan database BKN itu, dia mendaftar dan mengikuti seleksi P3K tahap 1 atau dia tidak lulus seleksi CPNS. Jadi Bu Menteri, Pak Kepala, ya Pak Waka, bahwa mereka yang tidak lulus CPNS tadi yang menjadi pertanyaan itu, mereka nanti akan menjadi paruh waktu karena mereka sudah mendaftar. Karena di dalam Permen 46 mereka itu mendaftar hanya untuk 1 kali, gitu ya. Kemudian juga pelamar yang tidak mendapatkan kebutuhan formasi. Jadi dia formasinya itu penuh gitu. Yang melamar ada 100, formasinya ada 50, maka yang 50 itu otomatis dia menjadi paruh waktu. Dan ini hanya berlaku dalam masa transisi bagi pegawai non-ASN yang terdaftar dalam pangkalan database BKN, ya. Jadi ini adalah Bapak Ibu sekalian, kira-kira P3K paruh waktu itu. Nah, oleh sebab itu, dari rumusan ini sudah dituangkan dalam kebijakan Bu Menteri. Nah, oleh sebab itu, apa nih yang menjadi kriterianya di sini? Yang pertama, bahwa pegawai non-ASN yang telah dilakukan pendataan dan mengikuti seleksi. Jadi dia itu wajib mengikuti seleksi, mendaftar dan mengikuti seleksi di tahun anggaran 2024 ini. Ya. Kemudian juga pegawai non-ASN yang telah mengikuti tahapan. Ya, jadi tahapannya dia sudah dia ikuti semua, mendaftar dan mengikuti seleksi. Kemudian juga pegawai non-ASN yang mendaftar pada pengadaan P3K namun tidak dapat formasi. Kemudian yang terakhir itu karena anggaran untuk membayarnya tidak terpenuhi, maka dialihkan menjadi P3K paruh waktu. Namun syaratnya ini penting, ada beberapa pertanyaan. Bagaimana kalau pegawai non-ASN dia tidak memiliki ijazah? Maka syaratnya itu adalah harus memiliki ijazah sesuai dengan syarat jabatan yang diduduki. Nah, untuk ijazah ini nggak perlu khawatir Bapak Ibu sekalian, karena dari keputusan Bu Menteri itu menyebutkan ada 4 jabatan. Ya, yang ini bisa dilamar oleh seluruh kualifikasi pendidikan. Ya, jadi kalau yang tidak punya ijazah, maka dia tidak bisa mendaftar dan mengikuti seleksi P3K. Kenapa ijazah ini penting? Karena ijazah ini nanti sebagai dasar, pertama dasar pengangkatan, kedua dasar penggajian dia akan di golongan mana. Jadi kalau tidak ada ijazah, kita tidak memiliki dasar untuk itu. Kemudian syaratnya juga adalah terdata dalam database BKN, ya, dan memiliki tadi masa kerja 2 tahun, ya, pada saat seleksi ASN 2024. Jadi rata-rata kalau di dalam database BKN itu, maka dia seharusnya sudah memenuhi syarat. Dan yang ketiga itu adalah mendaftar dan telah mengikuti seleksi di tahun 2024. Nah, oleh sebab itu ada mekanismenya nanti bahwa usulan penetapan kebutuhan sebagai dasar pengajuan, ya, nomor identitas nomor identitas ASN kemarin yang kita sepakati itu ke BKN. Kemudian ada masa perjanjian kerja ditetapkan 1 tahun, itu yang dituangkan dalam perjanjian kerja sampai dengan diangkat menjadi P3K. Kemudian Bapak Ibu sekalian, maka usulan ini menjadi penting ketika sudah selesai seleksinya, maka nanti dalam hal pegawai yang terdaftar dalam pangkalan database pegawai non-ASN pada BKN ini telah diangkat menjadi paruh waktu, kemudian instansi bisa mengusulkan menjadi PPPK dengan pertimbangan ketersediaan anggaran dan hasil penilaian kinerjanya. Ya. Jadi artinya nanti teman-teman tadi yang sudah menjadi paruh waktu itu bisa menjadi P3K tanpa melalui seleksi. Dan juga tidak lagi mengusulkan nomor identitas ASN, karena nomor identitas ASN-nya itu sudah melekat ketika dia menjadi P3K paruh waktu. Nah, oleh sebab itu, di sini kalau kita lihat berarti dia sudah ditetapkan sebagai pegawai, kemudian diberikan nomor identitas ASN, maka PPK itu tidak perlu lagi mengusulkan NIP, ya, nomor identitas ASN-nya, karena dia sudah melekat sebelumnya.
ya. Jadi nanti Bu Menteri Pan-RB itu akan menetapkan rincian kebutuhannya di instansi pemerintahnya. Kemudian nanti PPK itu bisa langsung menetapkan pengangkatan P3K-nya. Jadi artinya ini ada yang dipotong Bu Menteri tahapannya. Tahapannya ada dipotong, tidak ada 2 tahapan untuk usulan identitasnya NIP3K-nya atau disebutnya kemarin itu Pak Kepala menyebut dengan nomor identitas ASN itu tidak diperlukan lagi. Tadi ada 5 tahap menjadi 3 tahap karena sudah kita lekatkan dia di awal nomor induknya. Nah, oleh sebab itu nanti terkait dengan mekanisme kerjanya, nanti masing-masing instansi pemerintah karena ini ada kontrak kerja itu mengatur dalam perjanjian kerjanya, ya. Kemudian dia akan menjalankan tugas jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Berarti kalau dia paruh waktu guru ya dia melaksanakan tugas-tugas sebagai guru. Sebagai tenaga kesehatan dia pun akan melaksanakan tugas-tugas sebagaimana kementerian tugas-tugas di bidang kesehatan. Nah, oleh sebab itu maka tadi apa yang menjadi hak dan kewajiban P3K paruh waktu, ya. Jadi paruh waktu itu berhak mendapatkan upah dan fasilitas lain sesuai peraturan perundang-undangan. Jadi dia akan mendapatkan mendapatkan penghasilan gitu ya Bu, berapapun penghasilannya sesuai dengan kemampuannya gitu. Tapi boleh fasilitas misalnya dia ada ikut rapat dan sebagainya ketika ada dapat honor dan sebagainya itu memungkinkan. Kemudian dari sisi kewajiban karena dia juga merupakan ASN, maka dia akan mendapatkan tadi kewajiban-kewajiban itu. Nah, kemudian nanti dari aspek penghasilan untuk paruh waktu itu diberikan paling sedikit ya sesuai dengan besaran yang diterima ketika menjadi non ASN ya atau sesuai dengan upah minimum yang berlaku di wilayah itu ya. Kemudian sumber pendanaannya bisa berasal dari selain belanja pegawai. Nah, kemudian P3K paruh waktu juga itu harus memenuhi ketentuan terkait dengan disiplin ya sesuai dengan disiplin ASN. Nah, ini Bapak Ibu sekalian supaya dari awal pun dia sudah memahami bahwa mereka itu wajib ya memenuhi ketentuan tersebut ya.